ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana. Mau beri salam. Nah, mau beri salam kak. Saswar salam dalai. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ddin walau karihal kafirun. Apa? La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعلم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نحمده سبحانه وتعالى أن قد جعل خليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله قد شرع لنا في هذا اليوم الصلاة عليه إلى هنا والموت إلى جنبه من فضله وبدنه ولتكون فتنة وفي الليالي والأيام. ونذكر ما أوتي به إبراهيم مع ولده إسماعيل فإنه في مثل هذا اليوم من ربه أين الذهب ولده بصور من الحساب. ولما علم الله صدق طاعته وصدق طاعة ولده في تنفيذ أمره بغير اختيار وقدره بنفس عظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan segala nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Teristimewa iman dan Islam dan ditambah lagi nikmat kesehatan dan keselamatan. Sehingga sampai saat ini kita masih hidup sehat walafiat, juga masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menyemarakan syiar Islam, yakni melaksanakan ibadah sholat Al-Adha secara berjamaah dengan penuh rasa kebahagiaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semoga kita senantiasa digolongkan Allah pada golongan hamba-Nya yang banyak bersyukur dan pandai berterima kasih. Kemudian salam berganti salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh reformasi Islam yang pantas dan tegas dan juga idola seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan salawat tersebut kita akan mendapat syafaat daripada beliau di hadapan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa
yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, dan berusaha dengan sepenuh hati berdoa kepada Allah agar kiranya nanti kita pada saat menghadap Allah dengan puas mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Id yang berbahagia, hari ini kita semua berada dalam suasana gembira dengan tibanya hari besar, hari mulia umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha atau yang kita lalu sebutkan Kurban. Dan hari umat Islam di seluruh penjuru dunia bersama-sama mengucapkan atau memandangkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid untuk mengagungkan kesucian asma Allah Tuhan sekalian. Allahu Akbar bergema di mana-mana, baik di kampung maupun di kota-kota. Terlebih-lebih lagi bagi saudara dan saudari kita yang sekarang ini sedang berada di tanah suci Makkah, yang sejak kemarin sudah merasakan wukuf di Arafah sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji. Mereka merasakan itu tidak hanya masalah besar yang sulit untuk dilukiskan, apalagi pada saat itu juga jemaah berbagai macam cara berbahasa, berzikir dengan kalimat yang sama dengan bahasa Arab. Demikian juga dengan busana, seluruhnya memakai busana yang sama berwarna putih bersih dan suci. Itu adalah pelambang atau bentuk kesucian rohani bagi setiap orang yang merasakan hal tersebut. Dan saat itu juga tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, baik dari segi kekayaan, pangkat ataupun jabatan, bahkan kecantikan sekalipun. Semuanya sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, kecuali tentang perbedaan ibadahnya. Siapa yang paling betul-betul takwa kepada Allah. Pelaksanaan ibadah hari ini merupakan ibadah yang perlukan merupakan kekuatan maupun pengorbanan, baik fisik dan juga mental, apalagi waktu dan harta. Kemudian harus siap menerima ujian dari Allah. Misalnya saja dari teriknya panas matahari atau pada masa saat musim dingin yang mencekam. Semua hal itu sebagai cobaan yang besar untuk mengantarkan diri kepada haji yang mabrur. Kemudian juga bagi kita yang baru mendapat untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ke tanah suci ini, mari berusaha dan berdoa agar pada tahun-tahun mendatang dapat menunaikan haji ke tanah suci sebagai tamu Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Setelah kita memandangkan takbir, tahmid dan takbir dan telah selesai melaksanakan sholat Id, maka bagi orang yang berpuasa rezekinya hendaklah dia berkurban atau memotong kurban, yaitu dengan seekor kambing untuk satu orang dan dengan seekor lembu atau sapi, kerbau atau unta, itu masing-masing untuk 7 orang pula. Adapun hewan tersebut, hewan yang sudah terpilih dan tidak dapat cacat, wajib diikuti pada hewan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat yang sangat banyak, maka sholatlah untukmu dan sembelihlah kurbanmu. Sayyidina Ali pernah berkata tentang hal kurban ini, siapa yang berangkat membeli hewan kurban, Allah catat langkahnya dengan 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan, sudah ditingkatkan 10 tingkatan baginya. Bicaranya dianggap tasbih dan setiap tetesan darah yang mengalir, maka Allah ciptakan 10 malaikat yang senantiasa memohonkan ampun baginya hingga hari kiamat. Dan setiap potongan dagingnya sama dengan memerdekakan seorang hamba dari keturunan Ismail. Kemudian Nabi pernah juga menjelaskan dalam hadisnya, Azimu duhayakum fa'inaha ala siratin atoyakum. Agungkanlah kurbanmu, sesungguhnya dia nanti akan menjadi kendaraan perintah kemudian siratal mustaqim. Selanjutnya bagi seseorang yang sudah sanggup untuk berkurban, akan tetapi ia tidak mau untuk melaksanakan kurban tersebut, dia akan mendapat sanksi sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, mau jadi satu malam itu hifah yang korban Rasulullah.
Barang siapa yang sudah sanggup untuk berkurban, tapi dia tidak mau untuk melaksanakannya, janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat. Kemudian beliau bersabda lagi, maka lahu sa'atu walau yudhahi falyamut insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkurban, maka mati sajalah dia, kalau mau sebagai orang Yahudi dan kalau mau untuk orang Nasrani. Hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memahami tentang makna kurban ini, dan tidaklah kita mau ketinggalan untuk serta melaksanakan kurban. Padahal kurban ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan diri kita dari keburukan dunia yang akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, "Halakna ukhiyata min al-amal al-mujib, kunni sahibila min syarri dunya wal akhirah." Ketahuilah bahwasanya kurban-kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan dari keburukan dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan pentingnya ibadah kurban ini, baiklah kita ambil hikmah yang sekilas dari sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya, buah hatinya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada tanggal 8 Zulhijjah malam, Nabi Ibrahim dalam keadaan sedang tidurnya, datanglah wahyu kepadanya berupa mimpi, yang mana si mimpinya itu dia diperintahkan untuk menyembelih kurban. Lalu pada pagi harinya dia laksanakan dengan menyembelih kurban sebanyak 200 ekor domba dan 300 ekor kambing. Dan kurban yang sudah sempurna itu sedekahkannya kepada para fakir dan miskin dan tiada yang beri untuknya walau sedikit pun. Kemudian pada malam besoknya atau malam yang kedua, dia juga bermimpi seperti hal yang sama. Kemudian pada pagi harinya, beliau dengan segera melaksanakan penyembelihan kurban itu dengan menyembelih 100 ekor unta yang kemudian besar dan dibagikannya juga kepada para fakir dan miskin. Kemudian pada malam yang berikutnya lagi, di malam yang ketiga, datang lagi mimpi kepadanya, yang mana si mimpinya itu membuatnya terperanjat bangun dari tidurnya, bahkan sangat mendebarkan. Dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail, yang mana Ismail tersebut satu-satunya putra kesayangan belahan jiwa yang telah lama menjadi dambaan di dalam hidupnya. Setelah dia terbangun, seolah-olah dia merasa ragu dan bimbang atas kebenaran mimpinya itu. Lalu Jibril datang kepadanya dan berkata, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya itu benar perintah Allah dan bukan sekedar syaitan." Mengingat ceritanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari segala-galanya, maka hal tersebut dengan tulus hati segera dilaksanakannya tanpa basa-basi. Ibrahim pun pergi menemui istrinya Hajar dan berkata, "Wahai istriku, bahwasanya aku dan anakku Ismail akan pergi ke Mina untuk memenuhi panggilan penyembelihan kurban. Untuk itu, wahai istriku, tolong siapkan anak kita dengan pakaian yang paling bagus, rapi, indah, dan memberikan alun-alun kepadanya." Sampai itu pula Ibrahim pun menyiapkan sebuah pisau yang sangat tajam dan sudah sekali memasukkannya di dalam lengan bajunya. Maksudnya agar istri dan anaknya tidak khawatir akan dan bertanya-tanya. Setelah selesai, Ibrahim dan anak Ismail berangkat sambil bermohon pamit kepada ibunya Hajar, dan ibunya pun berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, setelah sampai di sana, janganlah engkau jauh-jauh dari ayahmu dan janganlah engkau membantah kata-kata ayahmu." Ibunya pun lalu bersyukur dengan suami dan anaknya sambil menyalami dan mencium kedua putih anaknya yang tercinta itu. Mereka pun berangkat. Setelah tidak kelihatan lagi, barulah ibunya masuk dalam rumahnya sambil berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah suami dan anak kita berperjalanan menuju Medina. Sesungguhnya mereka adalah pemenuh undang dan tidak kurban." Jemaah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari adanya ujian dari Allah yang diterima dalam mimpi ini, maka setelah beliau menyadari bahwa mimpi yang diterimanya dengan isi perintah menyembelih putranya adalah amal Allah. Setelah sampai di tempat yang dituju, akhirnya beliau menyampaikan cerita mimpinya itu kepada putranya yang tercinta, bahwa beliau menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 ini. "Ya bunayya, ini awal mana min an al-farqah kan zurmataro." Wahai anakku,
Aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Sebab itu pikirkanlah, bagaimana menurut pendapatmu? Dengan tidak merasa ragu, lalu anak Ismail menjawab, ya abadi fa'alna mahu satajiduni insyaallah min sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayah akan menemukan aku insyaallah termasuk golongan orang yang penuh dengan rasa kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Nabi Ismail adalah jelas menerima keterangan dan memahami maksud dari tujuan ayahnya untuk menyembelih dirinya. Dan sekaligus meyakini sepenuh hati bahwa itu benar-benar perintah Allah. Maka Ismail berpasrah secara ikhlas tanpa banyak pertimbangan dan pikiran yang mana pada saat itu Ismail berusia lebih kurang untuk Islam. Setelah keduanya sama-sama bergerak-gerak menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim pun segera memenuhi penyembelihan putranya itu. Ibrahim pun mengeluarkan tali dengan bajunya serta sudah pisau yang cukup sangat tajam itu. Ismail pun disuruh oleh ayahnya terus berbaring sambil merapatkan kedua kaki dan tangannya sambil berkata, wahai ayahku, sampaikan salam kepada bunda agar dia sabar agar kematian ini. Setelah padanya pakaiannya pun mengumpulkan darah dari tubuh diri dan mendoakan aku agar aku ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah dan Maha-Penyayang kepada hamba-hambanya. Dan juga semoga ibunda tabah dan sabar dalam menjalani cobaan ini, dan insyaallah nanti kita akan bertemu di tempat yang terpuji di dalam surga Jannatul Ma'wa. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Setelah selesai ucapan pesan Ismail itu, Nabi Ibrahim pun memulai tugasnya. Lalu diikatnya kedua tangan dan kedua kaki Ismail dan dijauhnya sudah pisau yang sudah dipersiapkan. Dipejamkannya matanya karena tidak sanggup melihat darah anaknya yang memanjat keluar dari leher anaknya itu. Lalu Ismail berkata lagi pada ayahnya, wahai ayahku, tutuplah mataku agar ayah tidak merasa hibah dan sedih melihat kedua mataku nanti. Hal ini kalau disarankan oleh dilaksanakan oleh Ibrahim saat ini juga seperti itu. Dengan tangan yang terasa gemetar, Ibrahim pun meletakkan sebuah pisau pada leher Ismail dan penyembelihan pun tanpa banyak pikir langsung dan ditegangkan pada leher anaknya Ismail. Dengan tiba-tiba pisau yang begitu tajam tidak memberikan bekas atau tidak mempan pada leher Ismail. Ibrahim kembali untuk memotong pisaunya untuk yang kedua kali. Hasilnya tetap seperti yang pertama dilakukan. Ibrahim pun mengangkat pisaunya, lalu dicincangkannya pada sebuah batu besar yang ada di dekatnya. Bahkan batu tersebut terbelah, kawannya seperti memotong kulit. Ibrahim pun menjadi bingung dan menarik nafas pada apakah aku bersalah? Untuk tidak terlambat, ia melakukan kembali kali yang berikutnya. Tiba-tiba iblis datang berteriak-teriak menghadap Ibrahim dan Ismail agar pekerjaan itu jangan dilakukan. Kata iblis, wahai Ibrahim, jangan percaya pada mimpi itu adalah godaan syaitan dan juga merupakan mula dalam hidupmu. Mendengar ucapan iblis tadi, Ismail meminta ayahnya agar tali pengikat dibuka. Lalu pengikat tersebut dibuka oleh ayahnya. Kemudian Ibrahim dan Ismail pun mengambil batu, langsung melempar iblis dengan batu sampai 3 kali seorang. Hal inilah yang dikerjakan saat melaksanakan ibadah. Seterusnya dua hamba Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh iblis keimanannya. Kemudian karena iblis tidak berhasil menggoda Ibrahim dan Ismail, maka iblis mencoba pergi menemui ibunda Ismail dan menggodanya sambil berkata, wahai Hajar, tahukah engkau apa yang terjadi di dunia? Aku lihat besar Ibrahim dengan tegar memberi putranya Ismail. Alangkah dasarnya seorang ayah sambil memotong leher anak-anaknya sendiri. Aku pun selalu melarang perbuatan itu. Bahkan aku memusuhi dan berpaling. Hajar langsung menjawab, itu tidak mungkin. Namun walaupun demikian, jika itu perintah Allah, aku pun rela. Semua itu datang dari Allah dan kembali juga kepada Allah. Tak mungkin suami bodoh. Kalau tidak berkenan, mana mungkin itu terjadi. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iblis pun menjadi lemah tak berdaya, yang mana-mana pun tak dapat digodanya.
Pada saat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh padanya, lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril dalam firman-Nya, sungguh engkau telah meyakini kebenaran mimpimu dan sudah kamu melaksanakan perintahku, maka aku akan menebus putramu Ismail dengan tebusan yang agung sebagai gantinya. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata bagimu. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang kepada Ibrahim dengan membawa seekor kibas yang sehat, gemuk, besar, dan sangat bagus bentuknya dan harum baunya. Dibawa dari surga yang asalnya dari Tuhan Habib. Kibas itu diperlihatkan langsung kepada Nabi Ibrahim dan putra Ismail, dan selanjutnya disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada para kafir dan musyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat yang berhormati. Setelah kita memahami tentang peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim tersebut, dapat menjadi pelajaran, pengalaman dan jaminan bagi kita semua, serta dapat menjadikan kita hamba Allah yang mampu untuk hidup berkorban dan tidak mau ketinggalan itu serta melaksanakannya. Kita dapat membayangkan betapa tingginya dan kekuatan keimanan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah kepada mereka. Keduanya betul-betul tulus, mampu, tanpa ketakutan, tanpa keraguan, sehingga rela memberi putranya tanpa ada potensi tertentu. Sehubungan dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS ini, marilah kita mulai untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, sampai di manakah sudah mulai tinggi rendahnya kualitas iman kita, dan seberapa besarkah ketaatan dan ketakwaan serta pengorbanan kita terhadap agama Allah yang kita percaya. Mengontrol keimanan serta ketakwaan kita masing-masing adalah salah satu tujuan pokok dari merayakan hari raya Idul Adha pada hari ini. Tujuannya antara lain supaya kita tahu tinggi rendah, benar atau salah, lemah atau kokoh iman kita kepada Allah, dan juga agar kita terhindar dari tipuan-tipuan iblis dan dari godaan-godaan syaitan anak Allah. Mengkoreksi kualitas keimanan itu adalah sangat penting dalam kehidupan, terlebih-lebih pada saat sekarang ini. Banyak sekali orang yang tertipu imannya dalam bayangan, mengaku beriman, tetapi sholatnya asal jadi, dia pamer agar dipuji orang dan sebagainya. Apalagi merasa beriman, tapi tak mau takut. Dan bila diceritakan tentang hal masalah zakat, mereka itu dianggap aneh lagi. Padahal zakat itu adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Kemudian banyak juga orang yang ucapan dan perbuatannya dan bahkan moralnya lari atau menyimpang dari rangkaian posisi syariat Islam. Seorang yang tidak merasa bahwa imannya selalu berubah-ubah. Pagi beriman, sore menjadi kafir. Ada kalanya sore beriman, besoknya kafir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi bil amal sholihah, fasataqulu fi dalam taqwa al-lail mufid. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagi yang mu'minah hujayatin min ad-dunya wa huwa muslim. Segera melakukan amal soleh, sebab akan terjadi fitnah yang sangat besar. Bagaikan malam gelap kita. Ketika itu seorang pada pagi hari mukmin, sorenya kafir. Kemudian sore mukmin tiba-tiba pada pagi hari menjadi kafir. Menukar agama yang sedikit keuntungan dunia. Berangkat dari pesan Rasulullah SAW ini, maka sudah sepatutnya kita menjaga iman kita dan setiap waktu dikorupsi. Apakah kita masih mempunyai iman, ataukah sudah larut seperti garam di dalam air, ataukah hanya dalam layangan saja. Kemudian jangan sampai dalam setiap hari kita cuma pandai menghitung-hitung harta, uang dan kekayaan dan lain-lain sebagainya yang setiap saat kita cari dan kita kejar, lalu entah kemana digunakan. Sementara tentang urusan iman sendiri bagikan anak ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan patokan ini dapatlah dijadikan standar dalam meneliti kualitas iman seseorang. Dengan demikian, bila kita selalu taat kepada Allah atas segala perintahnya, berarti masih memiliki iman. Sebaliknya, bila selalu berkecimpung di telaga kemaksiatan dan dosa, berarti imannya sudah lalu, ludes dan rusak, dan bila tidak secepat mungkin ditanggulangi atau diberantas, maka jadilah dia seperti beras tanpa sekiranya mati. Oleh sebab itu, maka sekali lagi saya tegaskan bahwa menurut iman adalah sangat penting. Bila dijumpai adanya kesalahan, cepat-cepatlah minta ampun dan bertobatlah. Dan bila menerima kebaikan pula, bersyukurlah
dan dia meningkatkan kualitas iman kita serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jangan dalam kehidupan di dunia merasa sudah suci bersih, sudah alim, sudah hebat tanpa ada salah dan dosa, tanpa merasa kekurangan apa-apa. Lebih-lebih dalam hal beriman kita. Karena menganggap diri sendiri yang suci, alim dan mulia adalah termasuk sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa." Janganlah kamu menganggap dirimu suci dirimu, dia lebih mengetahui orang-orang yang bertakwa. Hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya dengan berkacamata pada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, marilah kita menambah kekuatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasang niat untuk serta berkorban di tahun-tahun mendatang. Yang mana ini adalah syariat yang dianjurkan kepada kita semua yang dapat menyelamatkan kita dari keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa waffaqana Allahu wa iyyakum lil hidayah wal hidayah.